Halo para penggemar Solo Leveling. Video ini adalah lanjutan dari rekapan Solo Leveling Ragnarok Part 1 yang akan membawa kita kembali ke setiap momen penting yang telah terjadi. Mimin menghadirkannya khusus untuk para penikmat alur panjang yang ingin merasakan kembali ketegangan demi ketegangan yang pernah terungkap. Namun bagi kalian yang merasa sudah mengikuti episode sebelumnya dan hanya menanti kelanjutan terbarunya saja, teman-teman boleh skip video ini dan bersiaplah menunggu saat Mimin menghadirkan episode terbarunya di waktu yang tak lama lagi. 果たしてどこまで行けるか悪魔の城攻略 Jadi bertepatan ketika Suho mulai bergerak untuk mendaratkan tendangan kepada salah satu bandit, hingga Suho berhasil menumbangkannya hanya dengan satu kali serangan saja. Sontak hal itu telah mengejutkan para bandit lainnya, lalu mereka langsung bertanya kepada Suho, "Siapa engkau bajingan?" Suho yang mendengarnya seketika jadi panik dan bergumam di dalam benaknya. "Sial, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Bukankah menyerang wilayah guild lain itu ilegal? Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Untungnya karena saat itu Suho teringat ia bisa menggunakan prajurit bayangannya untuk dirubah menjadi bentuk apapun. Dengan cepat Suho langsung memanggil dan merubah beberapa prajurit bayangan menjadi sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Lalu Suho berkata, "Kau pikir kau bisa menculik orang dan membahayakan mereka? Kalian itu siapa? Dasar guild hiena bajingan." Namun alih-alih memberitahu identitas mereka, bandit itu malah balik bertanya kepada Suho, "Seharusnya aku yang bertanya siapa kau sebenarnya? Kau tidak hanya melewati batas wilayah kami, tapi kau juga menyerang kami. Apa kau benar-benar ingin mati?" Para bandit itu kemudian mulai bergerak untuk menyerang Suho secara bersamaan, namun tak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai Suho. Lalu setelah Suho bergumam, "Dari apa yang aku teliti, rata-rata rank anggota guild hiena adalah rank D. Jadi sebaiknya aku tidak menggunakan semua kekuatanku untuk jaga-jaga." Saat itu Suho langsung saja melancarkan pukulannya kepada salah satu bandit, yang kemudian Suho lanjutkan dengan melancarkan tendangan kepada dua bandit sekaligus. Beru yang melihat kejadian itu kemudian berkata, "Monark muda, dia telah tumbuh ke titik di mana para Awakener rank D bukanlah tandingannya. Saya sungguh merasa bangga pada Anda, Monark muda." Setelah Suho berhasil mengalahkan semua bandit dan mengikat mereka, di sini terlihat para sandera yang mulai mendekati Suho untuk mengucapkan terima kasih, lalu mereka langsung pergi melaporkan kejadian ini ke Asosiasi Hunter sesuai instruksi Suho. Sementara, ketika semuanya sudah beres dan Fang juga memberitahu kepada Suho bahwa ia bisa merasakan keberadaan Sanctuary Beast Monarch dari dalam gudang tertutup di sana. Suho langsung saja membuka pintu gudang itu untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Namun betapa terkejutnya Suho, ternyata di situ ada banyak kurungan besi yang dipakai untuk mengurung orang-orang, bahkan juga untuk mengurung anak anjing. Beru yang melihatnya kemudian berkata, "Mungkinkah energi tidak jelas yang kurasakan berasal dari anak anjing itu?" Lalu Fang segera menjawab, "Makhluk kecil itu bukanlah anak anjing, tapi dia adalah serigala keturunan dari Rakan Beast Monarch. Lebih tepatnya setelah kalah dari perang melawan Shadow Monarch, Rakan Sang Beast Monarch telah menugaskan seorang penjaga untuk melindungi keturunan yang selamat dan mengevakuasinya ke Sanctuary. Rakan percaya selama garis darahnya tidak hilang, maka sang penerus Beast Monarch yang lain pasti akan terlahir. Bahkan meskipun dia sendiri sebenarnya tidak pernah mengharapkan hal itu akan terjadi, Rakan hanya berharap agar garis keturunannya tidak terputus." Setelah mendengar penjelasan dari Fang, Beru kembali mengatakan bahwa ia bisa merasakan sebuah energi yang dulunya pernah menjadi bagian dari Beast Monarch, tapi melihatnya yang sudah menjadi sangat lemah dan mungkin akan mati jika dibiarkan seperti ini. Lantas Beru pun langsung bertanya kepada Suho, "Apa yang akan Anda lakukan, Monark muda?" Namun sesaat sebelum Suho sempat memberikan jawabannya, tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan kemunculan musuh lain yang memancarkan aura membunuh, lalu musuh itu berkata, "Apa ini? Semenjak mereka yang di luar dikalahkan, aku kira setidaknya ada beberapa musuh yang kuat, tapi sepertinya hanya ada satu orang saja di sini." Suho yang kaget mendengarnya, sontak ia langsung memakai topengnya lagi sembari bergumam, "Sialan, ternyata masih ada musuh yang tersisa." Namun yang lebih mengejutkan Suho, nyatanya musuh itu bukanlah manusia, melainkan dia adalah seekor monster hewan buas bernama Broky. Fang yang mengenalnya kemudian ia langsung berseru, "Broky, kau masih hidup." Tapi begitu Broky memperlihatkan cakar dan taringnya saat ia menjawab, "Sudah berapa lama Rakan Fang? Jadi kau juga masih hidup ya?" Sontak hal itu malah membuat Fang jadi emosi dan kembali berkata, "Broky, kau tidak mungkin melupakan tujuanmu dikirim adalah untuk melindungi sang penerus kan? Lalu sebenarnya apa yang selama ini kau lakukan hingga sang penerus Beast Monarch sampai jadi seperti ini?" Namun tanpa ingin mempedulikan perkataan Fang, saat itu Broky malah langsung bergerak untuk menyerang Suho sembari berteriak, "Manusia rendahan, beraninya kau menyentuh milikku!" Sebelum Suho sempat merespon serangan Broky, dengan cepat Broky langsung merebut anak serigala tersebut sambil melancarkan pukulan kepada Suho, hingga membuat Suho terlempar menembus tembok dan menghantam kontainer besi yang ada di luar gudang itu. Beru yang panik sontak ia langsung mengejar Suho dan berkata,
Monark muda, apa kau baik-baik saja? Lalu setelah Suho menjawab, di antara semua serangan yang aku terima sebelumnya, ini yang paling menyakitkan. Di sini Beru kembali memberitahu kepada Suho tentang energi tidak jelas yang ia rasakan saat pertama kali datang ke sini. Dan sekarang ia sangat yakin bahwa energi itu adalah milik Itarim. Lebih tepatnya, ia bisa merasakan energi Itarim telah tertanam di dalam tubuh Broky. Mendengar hal itu, sontak mata Suho langsung terbelalak karena kaget. Sementara di sisi Fang yang semakin emosi melihat tindakan Broky, Fang pun kemudian kembali berkata, "Broky, apa yang sudah kau lakukan pada keturunan Beast Monarch?" Broky menjawab, "Apa kau pikir aku yang kehilangan sanctuary bisa bertahan dengan kekuatan sebanyak ini? Lagi pula karena yang terkuatlah yang bisa bertahan, maka bagi mereka yang lemah akan bergantung pada mereka yang kuat. Dan itu juga sudah menjadi hukum alam, yang lemah akan menjadi nutrisi untuk yang kuat. Meskipun yang satu ini sangat lemah, garis darahnya berasal dari keluarga Monarch. Jadi bisa dibilang, dia adalah sumber optimal untuk menjadi nutrisiku. Dengan kata lain, itulah yang selama ini aku makan. Dan aku secara teratur mengambil darahnya yang mengandung garis darah keturunan Monarch." Setelah mengetahui semua hal itu, Fang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan ia bertekad pasti akan membunuh Broky. Namun alih-alih mengkhawatirkan ancaman Fang, Broky justru tertawa sembari berkata, "Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kau pikir apa yang bisa dilakukan oleh setengah darah sepertimu?" Lalu tepat ketika Broky juga mengatakan, fakta bahwa Rakan mati adalah karena dia lemah. Sementara aku yang selamat bisa disebut sebagai yang terkuat, jadi akulah yang sangat cocok untuk menjadi monark selanjutnya. Tanpa disadari oleh Broky, ternyata saat itu Suho telah menggunakan skill ruler authority-nya untuk mengendalikan pedang Fang dan menebas lengan Broky. Kemudian Beru juga segera bergerak untuk menyelamatkan serigala kecil tersebut. Suho yang dapat merasakan kemarahan Fang terhadap Broky, sontak Suho langsung menawarkan untuk memulai aliansi pertama mereka sebagai Shadow dan Fang. Terlebih lagi, ia juga tidak akan membiarkan jejak Itarim yang berhubungan dengan ayahnya dapat lolos begitu saja. Jadi bersamaan ketika Broky mulai melepaskan kekuatan Itarim dari dalam tubuhnya, pada saat itu juga, Suho telah diberikan sebuah quest yang mengharuskannya untuk mengalahkan Hyena Broky dan menyelamatkan dirinya sendiri. Suho kemudian berkata di dalam benaknya, "Hyena Broky ya, sekarang sepertinya aku tahu dari mana mereka mendapatkan nama guild itu. Tapi bagaimana seekor monster bisa membuat sebuah guild sambil menculik orang-orang? Jangan-jangan ini juga berhubungan dengan Itarim." Di sini kita pun dapat melihat Broky yang bergerak mendekati para bandit yang masih terikat dan langsung memakan mereka untuk menambah nutrisinya. Sementara Suho yang kaget dan marah melihat kejadian itu, dengan cepat ia langsung melompat ke arah Broky untuk melancarkan serangan pedang kepadanya. Namun sialnya, ternyata Broky masih bisa menahan tebasan Suho dengan mudah, lalu ia langsung memukul Suho hingga terlempar jauh ke belakang. Kemudian setelah Broky mengatakan kehidupan dan kematian yang lemah berada di tangan yang kuat, dengan cepat Broky kembali bergerak untuk melancarkan serangan berikutnya kepada Suho. Namun beruntung, kali ini Suho masih sempat menghindar dan terus menghindar setiap kali Broky melancarkan serangannya. Bahkan ketika Broky mencoba menyerang Suho dengan cakar tajam miliknya, nyatanya serangan Broky itu tetap tidak dapat mengenai Suho. Sebaliknya justru Suho lah yang berhasil melancarkan serangan balik dengan tebasan Storm Slash. Setelah terkena tebasan itu, Broky tampak tertawa dan mengejek kekuatan serangan Suho yang hanya segitu saja. Namun tanpa diduga oleh Broky, tiba-tiba tubuhnya telah ditusuk pedang Fang dari belakang. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan menarik pedang itu dan terus menggerakkannya untuk menyerang Broky secara bertubi-tubi. Saat Broky mendengar Fang yang berkata kepadanya, "Broky, kenapa kau berubah menjadi seperti ini? Padahal kau adalah orang yang bersumpah setia dan menghormati Tuan Rakan." Untuk sesaat Broky sempat teringat dengan sosok Rakan yang dulunya sangat ia hormati. Namun begitu eksistensi Itarim kembali mendominasi pikiran Broky, seketika kekuatan Broky langsung meningkat dengan pesat, hingga ia berhasil menghancurkan pedang Fang sembari berkata, "Tidak, aku tidak punya rasa hormat padanya. Saat itu aku hanya kalah dengan kekuatan Rakan. Kau pikir aku hanya akan diam saja hidup sebagai yang lemah?" Sementara ketika Suho berteriak mengkhawatirkan kondisi Fang yang sudah hancur berkeping-keping, dengan cepat Broky juga langsung menghajar Suho sembari berkata, "Ini bukan waktunya mengkhawatirkan hal lain, dasar cacing kecil." Dalam situasi ini, Suho benar-benar merasa kesakitan seolah-olah tulangnya akan hancur. Namun ketika Suho berpikir tentang ayahnya, yang mungkin juga sedang berjuang di tempat lain saat ini, pada saat itu juga, Suho segera bangkit dan langsung menyerap prajurit bayangannya untuk menjadi sarung tinju, hingga ia mampu melancarkan serangan balik kepada Broky sambil bertekad, "Aku tidak boleh kalah di sini." Sementara di sisi pedang Fang yang tergeletak di tanah, di dalam benaknya Fang bergumam, "Kekuatanku terus keluar dari tubuh pedang yang patah. Apa aku akan dihancurkan hanya karena hal ini? Bahkan keberlanjutan keturunan dan masa depan kami semuanya diserahkan pada Sung Suho sendirian. Aku ingin bertarung lagi, dan aku masih ingin bertarung."
Segera setelah itu, tiba-tiba Fang dikejutkan dengan raungan kecil dari keturunan Rakan yang berada di dekat Beru. Fang yang melihatnya berusaha untuk bangkit, sontak ia langsung mengerti sepertinya penerus Rakan itu telah terinspirasi oleh semangat Juang Suho yang rela bertarung mati-matian melawan Brookie. Jadi di saat-saat terakhirnya, Fang telah memutuskan untuk memberikan semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya kepada penerus Rakan Beast Monarch, hingga membuat makhluk kecil itu seketika tumbuh menjadi lebih kuat dengan ledakan energi yang meluap-luap di sekujur tubuhnya. Bersamaan dengan kebangkitan makhluk itu, di lain sisi terlihat Suho yang kembali terlempar ke belakang, meski ia sudah mencoba menahan serangan Brookie dengan kedua tangannya. Lalu begitu Suho melihat status health point-nya yang hanya tersisa 21 poin lagi, di dalam benaknya Suho bergumam, "Kupikir aku sudah berkembang, tapi faktanya, bisakah aku yang sekarang mengalahkan monster ini?" Di sini kita pun dapat melihat Brookie yang kembali melesat untuk menghabisi Suho dalam satu serangan terakhirnya. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangan Brookie mengenai Suho, untungnya sang penerus Rakan tadi segera melompat untuk menggigit tangan Brookie, hingga Suho pun masih terselamatkan. Begitu Suho melihat kemunculannya, awalnya Suho masih bingung siapa makhluk serigala yang ada di hadapannya saat ini. Tapi setelah sistem memberitahukan bahwa keturunan Rakan telah memberikan pengakuan atas semangat juang player, apakah Anda ingin merekrutnya sebagai sekutu? Akhirnya Suho baru menyadari, ternyata makhluk ini adalah anak serigala lemah yang kini telah berevolusi menjadi serigala kuat. Sementara ketika Suho mendengar Brookie yang berkata kepada serigala itu, "Kau penerus Rakan, sudahkah kau menyerap mana dari Rakan Fang?" Di dalam benaknya Suho bertanya-tanya, menyerap mana dari Rakan Fang dia bilang. Jadi Fang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keturunan Rakan. Lalu saat Suho kembali melihat notif dari sistem, apakah Anda ingin menerima successor of Fang sebagai sekutu? Tanpa pikir panjang, Suho langsung saja menerimanya. Namun seketika itu juga ada sesuatu yang mengalir ke dalam kepala Suho, yaitu ingatan masa lalu penerus Rakan yang hidup bersama Brookie. Pada awalnya hubungan mereka masih baik-baik saja, dan Brookie juga tulus merawat penerus Rakan agar dia bisa tumbuh menjadi lebih kuat demi kemakmuran bangsa mereka. Hingga sampailah ketika segerombolan musuh dengan stigmata emas di atas kepala mereka muncul di tempat itu. Brookie yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan mereka, akhirnya ia tidak bisa berbuat apa-apa saat dirinya dijadikan budak dengan cara menanamkan batu kristal kuning keemasan ke dalam matanya. Sementara penerus Rakan yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis, karena dia sendiri bahkan lebih lemah daripada Brookie. Mulai saat itu misi Brookie bukan lagi melindungi penerus Rakan, melainkan ia telah diperintahkan oleh sesosok bayi misterius yang tidak memiliki stigmata emas di kepalanya untuk menangkap manusia hidup-hidup dan membawanya kepada mereka. Dikatakan kristal itu dapat menambah kekuatan Brookie sekaligus menahannya. Dan tergantung pada penggunanya, benda itu juga akan melawan kehendak Brookie. Setelah Suho melihat ingatan penerus Rakan, Suho tampak syok dan bergumam di dalam benaknya. Apakah para bajingan yang menanam sesuatu di mata Brookie itu adalah dalang yang terhubung dengan Itarim? Selain itu, jika melihat penerus Rakan yang tidak berusaha membalas dendam pada Brookie, sebaliknya ia justru mencoba menyelamatkannya yang telah menjadi gila. Kalau ini memang ada hubungannya dengan rencana para bajingan itu, maka aku harus mengalahkan Brookie di sini. Tapi aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Segera setelah Suho mengatakannya, tiba-tiba muncul notif sistem yang memberikan quest baru karena Suho telah merekrut seorang sekutu. Quest baru itu adalah Monarch Heir. Suho harus mencari semua keturunan Monarch dan merekrut mereka sebagai sekutu. Jadi berhubung kali ini Suho telah menemukan 1 dari 8 keturunan Monarch, secara tidak langsung, hal itu telah menciptakan sebuah bond skill antara Suho dan penerus Rakan. Hingga mereka berdua langsung memancarkan energi bercahaya kuning dan biru, yang perlahan mulai menyatu menjadi ledakan energi yang sangat menyilaukan. Beru yang melihat kejadian itu kemudian berkata, "Apa ini? Mungkinkah monark muda sedang mengalami perubahan yang berbeda dari sang raja?" Sementara di sisi Brookie yang tidak akan membiarkan mereka dapat menyelesaikan perubahannya, dengan cepat Brookie langsung melesat ke arah Suho untuk melepaskan tinjunya, hingga menimbulkan gelombang energi yang dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun tepat ketika kepulan debu yang menutupi pandangan Brookie mulai memudar, lalu notif sistem memberitahukan bahwa bond skill telah berhasil diciptakan. Ternyata pukulan Brookie tadi malah tertahan oleh sebuah tangan dengan kuku tajam seperti hewan buas. Dan itu adalah tangan Suho yang telah bertransformasi setelah menyatu dengan penerus Rakan. Kini rambutnya telah berubah menjadi putih perak. Tatapannya semakin tajam penuh intimidasi saat ia berdiri dengan gagah di tengah kilatan cahaya sembari mencengkram lengan Brookie. Begitu Suho melihat penjelasan bond skill Beast Possession level 1 yang baru saja ia dapatkan, saat itu Brookie segera bergerak ke arah Suho untuk melancarkan serangan berikutnya sembari bertanya-tanya, apakah dia sudah menyerap kekuatan penerus Rakan. Namun berkat skill barunya, Suho selalu bisa menghindari serangan Brookie dengan mudah, seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan dari kapas dan semua inderanya menjadi lebih tajam seperti Beast.
Bahkan tidak peduli meski Broky sudah melancarkan serangan berkecepatan tinggi sekalipun, Suho hanya perlu membuat gerakan kecil untuk menghindarinya. Lalu ia langsung melancarkan serangan balik dengan menendang dagu Broky hingga membuat Broky menjerit kesakitan. Di dalam benaknya Broky kembali bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia adalah bocah yang sama dengan yang tadi? Broky kemudian mulai melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Suho sembari bergumam, "Tidak, aku tidak boleh kalah di sini. Sebab jika aku kalah, maka aku akan kehilangan segalanya." Serangan demi serangan terus Broky lancarkan kepada Suho dengan kekuatan penuh, tapi Suho masih bisa menahannya dengan kedua tangannya. Broky mengatakan, "Aku tidak tahu entah apa yang telah kau perbuat. Hanya saja aku tetap takkan bisa dikalahkan oleh manusia rendahan sepertimu." Namun tepat ketika Broky kembali bersiap untuk melancarkan pukulan berikutnya kepada Suho sembari berkata, "Pada akhirnya perbedaan kekuatan ditentukan karena spesies kita. Jadi salahkan saja dirimu karena terlahir sebagai spesies manusia lemah." Pada saat itulah, Suho juga mulai mengangkat tinjunya untuk saling mengadu pukulan dengan Broky, hingga membuat tangan Broky yang tidak sanggup menahannya seketika jadi hancur dan memuncratkan banyak darah. Sementara ketika notif sistem kembali muncul memberitahukan bahwa Suho telah mempelajari skill martial art level 1, yang membuatnya jadi mahir dalam pertarungan jarak dekat, sekaligus akan memberinya tambahan 33% damage kepada lawan saat menyerang dengan anggota tubuhnya. Di lain sisi, terlihat Beru yang berkata kepada Broky dengan penuh amarah, "Beraninya kau berbicara tentang perbedaan spesies di depan monark muda. Tidak ada spesies yang lebih unggul dari Shadow Monarch, dan dialah puncak dari semua makhluk." Mendengar hal itu, sontak Broky baru menyadari kalau lawan yang ia hadapi saat ini ternyata adalah darah keturunan Shadow Monarch. Namun pada saat itu juga, sialnya Broky sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar saat Suho melompat ke udara dan langsung menghantamnya dengan tendangan kematian, yang membuat Broky seketika tumbang dan menghancurkan permukaan tanah di sekitarnya. Di sini terlihat rambut Suho yang perlahan menjadi hitam kembali dan penerus Rakan juga mulai memisahkan diri dari tubuh Suho. Sementara ketika mendengar Broky yang sekarat masih bisa bicara, aku harus menjadi lebih kuat. Saat itu penerus Rakan segera mendekati Broky sambil menjilati kepalanya dengan perasaan sedih. Lalu bersamaan dengan tanda di mata Broky yang perlahan menghilang, kini Broky sudah dapat mengingat kembali ingatannya. Kemudian ia berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Rakan, alasanku ingin menjadi lebih kuat, aku marah karena aku tidak mampu melindungimu." Mendengar hal itu, penerus Rakan tampak meraung pilu menyaksikan kematian Broky, sedangkan Suho hanya diam membisu saat beberapa notif sistem muncul mengkonfirmasi kepadanya bahwa Broky telah dikalahkan dan Suho juga telah naik level. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan penerus Rakan yang masih ingin berada di sisi Broky. Matanya menatap kosong, seolah enggan menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini menjadi pelindungnya kini telah tumbang. Di antara aroma darah dan debu yang masih menggantung di udara, Suho juga tampak memperhatikan tubuh Broky yang kini tak lagi bernyawa. Lalu ia berkata, "Beru, kau bilang kau merasakan energi Itarim dari Broky kan? Barusan aku bisa melihat sekilas ingatan yang tersimpan pada penerus Rakan dan ada seseorang yang meletakkan sesuatu di mata Broky. Apakah dia itu adalah Itarim? Lalu apa tujuannya menyerang Broky?" Di tengah kebingungan itu, Beru langsung mengutarakan pemikiran yang berbeda kepada Suho. Beru meyakini bahwa sosok yang menyerang Broky itu mungkin bukanlah Itarim, sebab Outer God yang merupakan sosok di balik kekuatan Itarim takkan bergerak secara langsung. Tapi mereka akan mengirim utusan, yaitu makhluk yang bertugas mengacaukan keseimbangan dunia dan menggoyahkan kausalitas. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk itu mungkin hanyalah bagian kecil dari rencana besar mereka untuk memulai invasi ke dunia ini. Suho yang mendengarnya sontak ia langsung menghela nafas panjang dan kembali berpikir. Jika utusan Itarim benar-benar ada di bumi, maka ia harus bertindak cepat agar tidak kehilangan jejak mereka. Tapi untuk itu, ia membutuhkan lebih banyak informasi. Beru mengatakan, masih ada cara untuk mendapatkan beberapa informasi tersebut. Dan salah satunya adalah dengan melihat ke dalam memori Broky yang mungkin masih menyimpan ingatan tentang Itarim. Lebih tepatnya jika ia memangsa tubuh Broky, maka sebagian dari ingatan Broky akan bisa dilihat kembali oleh Beru, di mana itu adalah sebuah kemampuan kelam yang hanya dimiliki oleh makhluk seperti dirinya. Untuk sesaat Suho sempat dibuat terkejut dan tidak percaya, bagaimana mungkin Beru bisa memiliki kemampuan seperti itu. Tapi segera setelah Suho menyadari bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran. Kini pandangan Suho langsung tertuju kepada penerus Rakan yang tampak masih terpuruk dan raut kesedihan terpancar jelas di wajah makhluk itu. Suho yang memahami bagaimana perasaan penerus Rakan setelah ditinggalkan, lantas ia langsung mendekati penerus Rakan dan memberinya harapan baru dengan mengajaknya ke sebuah tempat yang bisa disebut sebagai rumah. Pada awalnya, penerus Rakan hanya tampak diam menatap Suho dengan mata yang kosong. Tapi di saat berikutnya ia langsung menjilati wajah Suho sebagai sebuah tanda ikatan seperti seekor makhluk yang akhirnya menemukan tuannya.
Tak lama kemudian, Suho langsung membuka gerbang Shadow Dungeon miliknya untuk membawa pergi penerus Rakan, lalu ia berkata kepada Beru, "Kalau begitu aku mengandalkanmu, Beru." Jadi setelah Beru menyelesaikan urusannya dan telah memakan Broky, tanpa diketahui oleh penerus Rakan yang sudah pergi lebih dulu. Di sini terlihat Beru yang langsung menyusul Suho dan bertanya, "Monarch muda, kenapa Anda malah pergi ke Shadow Dungeon dan bukannya pulang ke rumah?" Suho menjelaskan, alasan ia datang ke sini bukanlah untuk pulang, melainkan ia ingin menemukan tempat baru bagi penerus Rakan agar bisa hidup damai di bawah perlindungannya. Sementara ketika Beru menunduk hormat, sebab ia tahu bahwa Suho selalu punya alasan mulia di balik setiap langkahnya. Tiba-tiba sebuah notif sistem muncul di hadapan Suho, memberitahukan bahwa keturunan Rakan itu menginginkan sebuah nama. Hingga setelah Suho berpikir sejenak sambil menatap makhluk kecil di depannya yang berbulu abu-abu, alhasil Suho pun mulai memberinya sebuah nama yang sederhana, namun terasa hangat, dan namanya adalah Gray. Mendengar hal itu, Gray langsung merespon Suho dengan senyum bahagia. Lalu sebagai sebuah awal untuk memulai hubungan baru mereka sebagai rekan, Suho juga akan memberikan sebagian wilayah Shadow Dungeon menjadi milik Gray, hingga hubungan mereka resmi terbentuk seperti seorang raja dan pengikutnya. Suho kemudian menatap Beru dan bertanya, kira-kira apa yang dimakan oleh makhluk seperti Gray? Lalu setelah Beru menjawab, karena Gray adalah keturunan Rakan, kurasa dia bisa memakan makhluk hidup lain atau monster. Suho yang mendengarnya sontak ia langsung menyeringai. Karena di hutan ini kebetulan masih ada monster yang bersembunyi, jadi ia akan meminta Gray untuk memangsa mereka. Dan pada saat itu juga, Gray langsung melesat menyerang monster goblin yang ada di sana. Sementara sembari Suho yang memperhatikan pertarungan Gray dari atas pohon, saat itu Suho juga ingin memanen beberapa hadiah quest yang ia terima. Hadiah yang Suho dapatkan adalah tambahan 5 poin ability dan gelar Wolf Slaughterer yang diberikan pada hunter yang ahli dalam memburu serigala. Lalu saat ia melawan monster tipe beast, maka stat Suho juga akan meningkat sebanyak 40%. Melihat hal itu, Suho sempat menggaruk kepalanya dan merasa aneh, sebab Broky yang dia lawan sebelumnya bukanlah seekor serigala. Tapi Beru segera menyarankan kepada Suho untuk tidak perlu mempersoalkan detail tak penting seperti itu. Kemudian ketika Suho kembali melihat sebuah quest yang menyuruhnya untuk menemukan 8 keturunan monark dan merekrut mereka menjadi sekutu, lantas Beru pun langsung menanggapinya dengan mengatakan bahwa sistem level up yang Suho gunakan sekarang bukan lagi sistem yang sama seperti dulu saat masih dimiliki oleh Sung Jinwo. Beru menjelaskan, dulunya sistem itu diciptakan oleh arsitek untuk memaksa manusia berkembang agar bisa dijadikan wadah bagi Shadow Monarch. Tapi Sung Jinwo berhasil melawannya dan menentang takdirnya sendiri, hingga Sung Jinwo telah menjadi monark sejati tanpa kehilangan jiwanya, dan ia juga menjadi sosok kuat yang tidak perlu naik level lagi. Suho yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Beru, jadi apakah saat ini sistem sedang bergerak untuk menjadikanku Shadow Monarch? Namun Beru segera menjawab bukan begitu maksudnya. Lagi pula hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Dengan kata lain, sistem yang sekarang akan beradaptasi ke arah di mana Suho akan berkembang, dan sistemlah yang bertindak sebagai pemandu untuk membantu Suho. Setelah mendengar perkataan Beru, kini Suho mulai paham kenapa kelas playernya masih kosong, padahal statnya sudah banyak meningkat, dan ia juga mendapat banyak skill yang berguna. Tapi meski begitu, faktanya ia sekarang masih lemah. Bahkan jika bukan karena bantuan Gray dan bone skill yang muncul saat bertarung melawan Broky sebelumnya, kemungkinan besar dirinya lah yang sudah dikalahkan oleh Broky. Namun berhubung semua ini baru permulaan, Suho bertekad akan terus tumbuh dan menyelesaikan setiap quest yang diberikan sistem. Karena di ujung jalan itu, Suho yakin akan bertemu dengan orang tuanya kembali. Sesaat kemudian ketika Suho turun dari pohon dan bertanya kepada Beru, apakah kau sudah menemukan jejak Itarim dari ingatan Broky? Lantas Beru pun menjawab, tidak ada petunjuk tentang utusan Itarim yang mencuci otak Broky. Tapi ada sebuah ingatan samar tentang manusia yang menciptakan Guild Hyena untuk Broky, dan nama guild itu adalah Grim Reaper. Scene kemudian berganti ke sebuah gedung megah milik Guild Grim Reaper, dan di sini terlihat ada seorang pria bernama Lee Min Sung yang sedang menerima panggilan telepon dari Hunter Rank S Lim Taeju. Jadi begitu mendengar Lim Taeju menyinggung soal artikel yang membahas insiden Guild Hyena, dan ia menduga Lee Min Sung adalah dalang di balik insiden tersebut. Saat itu Lee Min Sung masih tampak acuh dan pura-pura tidak tahu tentang insiden yang dimaksud oleh Lim Taeju. Namun meski begitu, respon Lee Min Sung malah memicu kemarahan Lim Taeju, karena Lim Taeju sendiri sebenarnya sudah mengetahui fakta bahwa Lee Min Sung telah bekerja sama dengan Guild Hyena, dan asosiasi Hunter juga akan segera tahu soal itu. Lee Min Sung mengatakan, meskipun pihak asosiasi akan tahu soal itu, ia tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan nantinya. Lagi pula setelah ia menggerakkan pengacaranya untuk menyelesaikan permasalahan ini, menurut Lee Min Sung, pihak asosiasi tak akan bisa melakukan apa-apa padanya. Lalu begitu Lim Taeju memutus panggilan teleponnya setelah ia memperingati Lee Min Sung untuk menyelesaikan semua masalah ini dengan baik sebelum dirinya kembali dari raid. Lee Min Sung yang kesal, sontak ia langsung memukul mejanya sampai hancur, kemudian ia berkata,
Bajingan! Beraninya dia memutus panggilan setelah selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan. Padahal dia sebelumnya hanyalah supirku, tapi sekarang dia menjadi arogan karena sudah menjadi seorang S-Rank. Berdasarkan informasi yang Lee Min-sung dapatkan dari seorang penyintas, orang yang mengalahkan Brookie dan menghancurkan Guild Hyena adalah seorang hunter muda yang memakai masker hitam. Namun berhubung Lee Min-sung tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, lantas ia lebih memilih untuk fokus pada rencana besar yang sedang ia bangun. Di mana itu adalah rencana menjalankan bisnis produksi stimulan Hunter Awakening yang disebut Stardust, yaitu sebuah benda kecil yang berisi zat bercahaya aneh yang dapat membangkitkan kekuatan seorang hunter secara paksa. Dan jika proyek ini berhasil, maka Lee Min-sung sangat yakin takkan ada lagi yang bisa meremehkannya sebagai wakil Guild Grim Reaper, meskipun dirinya hanyalah hunter rank A. Sementara itu di saat yang sama di dalam Shadow Dungeon, di sini terlihat Gray yang masih terus melanjutkan perburuannya, hingga ia sekarang benar-benar telah menjadi predator sejati dan sudah cukup kuat untuk membantu Suho dalam pertempuran besar yang akan datang. Kemudian setelah melalui berbagai pertarungan, lalu muncul notif sistem yang memberitahukan bahwa jumlah experience yang Gray dapatkan dari berburu monster telah mencapai jumlah tujuan, dan sekarang setengah dari experience itu akan ditransfer kepada player. Pada awalnya Suho tampak terkejut karena cara kerja sistem ini berbeda dari sebelumnya. Namun setelah Suho merenung sejenak dan mencoba menebak mekanismenya, alhasil Suho pun mulai memahami bahwa para prajurit bayangan dan sekutunya akan menyalurkan kekuatan mereka kepada dirinya, sama seperti party system game yang saling berbagi poin experience. Dan pada saat itu juga, sebuah ide kemudian tiba-tiba terlintas di dalam benak Suho. Yang mana jika experience dapat dibagi, maka perburuan besar bisa menjadi sumber kekuatan tanpa batas, hingga Suho pun memutuskan untuk mengirim Gray ke dungeon lain agar bisa berburu tanpa henti. Namun di saat yang sama, lagi-lagi notif sistem kembali muncul dan memberitahu kepada Suho bahwa dirinya telah memenuhi syarat untuk membuka sebuah misi baru, yaitu quest harian pembersihan Shadow Dungeon. Tugasnya sederhana namun melelahkan, di mana Suho harus memburu 100 goblin, 10 goblin Decurion, dan 1 goblin Centurion setiap hari. Pada awalnya Suho sempat menghela napas dan mengeluh memikirkan sulitnya mencari ratusan goblin di area luas seperti ini. Namun karena ia tahu, setiap quest pasti akan membawa hadiah dan sistem tak pernah memberinya quest tanpa alasan. Akhirnya Suho langsung mengeluarkan sebuah benda yang pernah ia peroleh dari pertempuran sebelumnya, yaitu sebuah item Horn Flute. Dengan menggunakan item itu, Suho langsung saja meniupnya untuk memanggil para goblin terdekat, tanpa harus repot-repot untuk mencarinya. Lalu dalam sekejap, terdengarlah suara langkah ratusan goblin yang mulai mendekat dan langsung menyerbu Suho dari segala arah. Saat melihat kemunculan mereka, Suho langsung memusatkan kekuatan pada tinjunya untuk melancarkan serangan penghancur yang mampu mengalahkan sejumlah goblin sekaligus. Lalu setelah Suho bergumam, meskipun membunuh goblin tidak lagi terasa menyenangkan, aku tetap harus mengalahkan lebih banyak goblin lagi. Saat itu Suho kembali meniup trompetnya untuk memanggil para goblin terdekat, hingga gelombang demi gelombang goblin baru terus berdatangan, dan Suho juga langsung menyambut mereka dengan membangkitkan prajurit bayangan baru dari mayat goblin yang sudah ia kalahkan sembari berkata, "Setidaknya memang harus sebanyak ini yang menyerangku secara bersamaan." Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pasukan Suho kepada para goblin itu, hingga hanya dalam hitungan menit, tanah di sekitarnya telah dipenuhi oleh tubuh yang hancur, menandakan bahwa Suho berhasil menyelesaikan quest harian itu, meskipun akhirnya Gray telah tumbang kelelahan. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya selesai, sistem kembali memunculkan notifikasi hadiah. Namun Suho tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, ia justru memperhatikan sesuatu yang aneh pada angka perhitungan quest yang terus bertambah meski jumlah target sudah terpenuhi. Suho yang menyadari sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh sistem, lantas ia pun memutuskan untuk terus melanjutkan perburuan demi melihat seberapa jauh perhitungannya bisa berjalan. Hingga sampailah ketika batas maksimal akhirnya telah tercapai, sementara Gray sudah tergeletak karena sangat kelelahan. Di lain sisi, Suho justru tersenyum puas setelah ia berhasil menemukan rahasia tersembunyi dalam sistem itu. Suho telah memperoleh 4 hadiah tambahan yang diantaranya adalah pemulihan status penuh, tambahan stat sebanyak 3 poin, 1 Blessed Random Box, dan 1 Cursed Random Box. Pertama-tama Suho akan menerima pemulihan status terlebih dahulu, hingga seluruh tubuhnya jadi terasa segar kembali seolah seperti naik level. Selanjutnya ia mengambil stat poin tambahan, yang membuat Suho menyadari bahwa kekuatannya kini dapat meningkat setiap hari hanya dari quest harian sederhana. Namun begitu Suho baru saja akan mengambil hadiah berikutnya, ternyata sistem malah meminta Suho untuk memilih hanya salah satu dari 2 random box. Yang mana jika Suho memilih Blessed Random Box, maka Suho akan mendapatkan item yang dia inginkan. Sedangkan jika Suho memilih Cursed Random Box, maka Suho akan menerima item yang dibutuhkannya. Untuk sesaat Suho sempat terdiam memikirkan pilihan mana yang akan dia ambil. Hingga setelah Suho menyadari bahwa apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan tidak selalu sama,
Akhirnya Suho telah memutuskan untuk memilih Cursed Random Box, lalu kotak hadiah itu pun langsung terbuka mengeluarkan hadiah sarung tinju Vulcan Horn yang terbuat dari tanduk iblis vulkan yang tamak. Sistem menjelaskan, dengan menggunakan item ini kekuatan serangan Suho akan bertambah hingga 40 poin. Efek Urge to Destroy-nya akan meningkatkan dampak fisik sebanyak 30%. Dan efek Demon Devourer juga akan memperkuat otoritas Vulcan setiap kali jiwa iblis dilahap penggunanya. Setelah mengetahui manfaat dari item tersebut, Suho tampak memandangnya dengan kagum, sebab inilah senjata yang selama ini ia butuhkan, yaitu sebuah senjata yang bisa digunakan tanpa harus bergantung pada pasukan bayangan. Jadi di saat itu juga, Suho langsung saja mengenakan sarung tinju itu untuk menguji seberapa besar kekuatan serangan yang dihasilkannya. Namun ketika Suho menunjukkan kepuasan dan berencana akan terus memperkuat senjata ini dengan mengalahkan iblis, tiba-tiba sistem memberi peringatan kepada Suho, ada perubahan tingkat kesetiaan karena dampak kondisi Grey yang kelelahan. Beru yang melihatnya, sontak ia langsung memperingati Suho agar jangan terlalu memaksakan Grey untuk bertarung, sebab Grey bukanlah prajurit bayangan yang memiliki stamina tak terbatas. Menyadari hal itu, Suho segera minta maaf dan memutuskan untuk menghentikan perburuan hari ini. Lagi pula masih ada sesuatu yang harus ia cari di luar dungeon. Jadi bertepatan ketika Suho bertanya kepada Beru tentang Guild Reaper yang berkaitan dengan Guild Hyena, dan dari mana ia akan memulai penyelidikannya. Tiba-tiba Suho telah menerima pesan dari Talim yang meminta bantuan darurat, lalu Sin langsung berganti ke zona berbahaya di wilayah Stasiun Seoul. Di sini terlihat Talim yang tampak lega ketika Suho telah tiba di lokasi. Talim menjelaskan, hari ini ia harus pergi ke dungeon sebagai seorang Howler, tapi situasinya jadi merepotkan karena tidak ada anggota Howler lain yang datang bekerja. Suho yang mendengarnya langsung setuju untuk menerima tawaran membantu Talim, lalu ia juga segera mengganti pakaiannya dengan pakaian pelindung yang sudah disediakan. Sementara ketika Talim kembali menjelaskan tugas mereka adalah mengikuti tim penyerang dari dekat dan membawa mayat monster yang telah dikalahkan. Saat itu para hunter di tim penyerang juga sudah tiba di sana, namun ketua timnya tampak kesal setelah mengetahui bahwa anggota tim Howlingnya terlalu sedikit. Ditambah lagi setelah Talim menjelaskan alasannya kepada si ketua tim, sontak hal itu malah membuat amarah si ketua tim jadi semakin memuncak, lalu ia memperingatkan Talim agar tidak tertinggal di belakang. Sebab jika mereka gagal, akan ia pastikan Suho dan Talim takkan bisa bekerja sebagai Howler lagi. Talim yang mendengarnya hanya bisa menunduk dan mencoba menenangkan amarah si ketua. Namun begitu si ketua berbalik badan, Talim langsung memohon kepada Suho untuk memberi si ketua itu pelajaran dengan memanggil makhluk summonnya. Mendengar hal itu, diam-diam Suho pun mulai menganalisa kemampuan para hunter tim penyerang tersebut. Mereka terdiri dari 4 hunter tipe Mage Rank D, 4 hunter tipe Combat Rank D, dan 1 healer Rank C adalah si ketua tim yang sombong tadi. Kemudian ketika Suho mulai memasuki dungeon, di dalam benaknya Suho bergumam. Mengingat Cursed Random Box telah memberiku item yang diperlukan untuk melahap iblis, Talim yang menghubungiku, dan dungeon tipe field yang akan kami masuki ini adalah milik Guild Reaper. Jika memang ini semua bukanlah sebuah kebetulan, firasatku mengatakan sepertinya ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Dan benar saja, ternyata dari kedalaman dungeon yang sedang dimasuki oleh Suho saat ini, memang ada beberapa iblis berbahaya dengan mata merah menyala, yang sedang bersembunyi melakukan pembakaran manusia tak bersalah dengan api biru sambil menatap mereka dengan lapar. Nah, jadi tak lama setelah kedua tim memasuki dungeon sepenuhnya, tim penyerang langsung membentuk formasi dan menata posisi masing-masing untuk bersiap menghadapi kawanan monster kadal yang berbaris di depan mereka. Namun sebelum mereka mulai menyerang, terlebih dahulu si ketua tim ingin menegaskan kepada Suho dan Talim agar mereka berdua tetap berada di dekat tim penyerang dan segera mengurus jasad monster yang telah ditumbangkan. Talim yang mendengarnya kemudian berkata kepada Suho, "Aku tak percaya mereka ingin kita tetap menempel pada tim penyerang." Di satu sisi tentunya ketakutan Talim itu cukup beralasan, tapi di sisi lain Suho justru tampak kecewa saat melihat jenis monster yang menghadang mereka. Padahal ia berharap monster yang muncul kali ini adalah tipe iblis, namun yang muncul malah monster kadal. Sementara ketika pertarungan sudah dimulai, dan Suho tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari cara para hunter bertarung bersama. Di sini Suho juga langsung mengeluarkan kunci Shadow Dungeon dan menggunakannya pada bayangannya sendiri untuk memanggil 7 prajurit bayangan goblin yang ia dapatkan dari quest harian. Hingga setelah beberapa saat kemudian ketika tim penyerang menyelesaikan pertarungannya, dan semua monster kadal telah ditebas tanpa menyisakan ancaman. Si ketua tim langsung membuat keputusan untuk istirahat sejenak, namun keputusan itu malah menimbulkan protes kecil dari salah satu rekannya yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar sudah harus berhenti. Lalu begitu si ketua menjawab dengan kesal bahwa mereka tidak punya pilihan karena terhambat oleh tim Howler yang hanya beranggotakan 2 orang saja. Tiba-tiba si ketua malah langsung dikejutkan oleh tim Howler yang sudah menyelesaikan pekerjaannya berkat bantuan prajurit bayangan. Kemudian si ketua tim itu segera mendekati Suho untuk memastikan apa yang dilihatnya.
Dan setelah mengetahui bahwa para makhluk itu adalah makhluk summon milik Suho, si ketua tidak ragu untuk menjabat tangan Suho dan memohon padanya agar Suho mau bergabung sebagai anggota eksklusif tim Howler mereka. Namun tanpa banyak berpikir, Suho langsung menolak tawaran tersebut. Sebab ia tidak berniat untuk terus bekerja sebagai Howler selamanya, tidak peduli meski si ketua telah mencoba merayunya dengan gaji besar. Tapi sebelum negosiasi itu berlanjut, salah satu hunter tiba-tiba melaporkan bahwa mereka punya masalah karena telah ditemukan jasad seseorang di tempat ini. Mendengar hal itu, sontak semuanya langsung bergegas menuju ke lokasi. Dan ternyata di sana memang ada jasad manusia yang tergeletak hangus terbakar oleh api biru. Seorang hunter kemudian berkata, jika melihat dari aksesoris yang dipakai, sepertinya korban ini hanyalah manusia biasa. Selain itu, ia juga tidak pernah mendengar ada monster berapi biru di stasiun Seoul. Namun di lain sisi, Talim dan Suho justru langsung memikirkan satu hal yang sama. Jangan-jangan jasad itu adalah Mistburn. Si ketua yang bingung kemudian bertanya kepada tim Howler, apakah Mistburn ini adalah tipe monster baru yang memiliki api biru? Lalu tidak berselang lama setelah Talim menjawab, aku yakin begitu, sebab di universitasku juga pernah terjadi insiden Mistburn. Lagi-lagi semuanya kembali dikejutkan dengan penemuan beberapa jasad lain, hingga membuat salah satu hunter jadi gelisah dan bertanya kepada si ketua, haruskah mereka menghentikan perburuan dan segera melaporkan hal ini pada asosiasi hunter? Si ketua yang mendengarnya sempat terdiam memikirkan kemungkinan buruk yang tersembunyi di balik temuan itu. Namun setelah ia memastikan dari pakaian korban bahwa para mayat ini memang bukan hunter, lalu mengingat kemampuan timnya yang terdiri dari Awakener rank C dan rank D yang seharusnya sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Pada akhirnya si ketua memutuskan untuk tetap melanjutkan perburuan, di mana itu merupakan sebuah keputusan yang langsung disambut girang oleh salah satu rekannya yang memang telah menunggu kata-kata tersebut dari tadi. Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan heran, bagaimana mungkin si ketua bisa seberani itu untuk tetap maju meski dalam situasi seperti ini. Bahkan tidak peduli walaupun Suho sudah mencoba memperingatkan si ketua bahwa para Mistburn jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Si ketua tim tetap bersikeras pada keputusannya dan berkata, aku adalah ketua tim penyerang, jadi akulah yang berhak memutuskan apa yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk kalian tim Howler, kalian hanya harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di sini dan segeralah ikuti kami dari belakang. Talim yang sejak tadi sudah gelisah kemudian ia bertanya kepada Suho, apakah kita akan berhadapan dengan Mistburn lagi? Lalu setelah Suho menyarankan kepada Talim untuk segera lari dari sini jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Saat itu semuanya kembali bergerak melanjutkan perburuan ke bagian dungeon paling dalam. Scene kemudian berganti ke sisi lain dungeon yang memperlihatkan pemandangan mengerikan, di mana ada banyak manusia yang dilahap api biru dan ada 3 iblis yang tengah mengawasi proses yang tidak manusiawi itu. Ketiga iblis itu tampak saling berbicara satu sama lain, membahas tentang kekurangan suplai bahan bakar yang menyebabkan apinya belum cukup kuat. Dan berdasarkan dari kabar yang mereka dengar, kekurangan suplai ini dikarenakan ada masalah di Guild Hyena yang menjadi pemasok suplai untuk pembuatan Stardust. Jadi mereka berencana akan meminta manusia yang bekerja sama dengan mereka untuk menemukan cara baru dalam mendapatkan suplai. Karena kalau terus dibiarkan seperti ini, hal itu akan berdampak pada hasil produksi Stardust mereka yang akan lebih rendah dari hasil pabrik lain. Hingga sampailah ketika salah satu dari iblis itu tiba-tiba merasakan kehadiran para hunter yang sedang bergerak ke arah mereka. Alih-alih khawatir, situasi ini justru menjadi hal yang bagus, karena mereka bisa menambah bahan bakar apinya dengan memburu para hunter tersebut. Jadi di saat salah satu iblis mulai bergerak ke lokasi para hunter untuk menangkap mereka hidup-hidup, di lain sisi terlihat pasukan tim penyerang yang telah menaklukkan beberapa monster kadal. Si ketua tim yang merupakan seorang healer juga segera menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka rekannya sembari berkata, sepertinya kita akan bisa mendapatkan hasil buruan yang banyak hari ini. Lalu begitu si ketua merogoh sakunya mengeluarkan sebuah bola kecil berisi cairan biru bernama Stardust dan bertanya kepada rekannya, apakah kalian pernah mendengar soal ini? Sontak hal itu telah mengejutkan para hunter lainnya. Sebab dari yang mereka tahu, Stardust adalah stimulan peningkat mana yang akhir-akhir ini sangat terkenal di kalangan hunter, sulit didapat, dan harganya tidak murah. Sementara ketika si ketua menjelaskan, efek stimulan ini hanya dapat bertahan selama seminggu, tapi ini bisa meningkatkan kekuatan hunter satu rank lebih tinggi dari rank aslinya. Tiba-tiba muncul iblis yang menyelinap dari kegelapan dan langsung bergerak ke belakang si ketua untuk menyerang punggungnya hingga pingsan. Para hunter yang melihat kejadian tak terduga itu sontak jadi panik dan sangat mengkhawatirkan kondisi ketua tim mereka. Namun sebelum mereka sempat memberikan pertolongan, sialnya iblis itu sudah bergerak lebih cepat untuk menumbangkan satu hunter lagi. Lalu ia langsung mengangkat senjatanya sambil menghitung jumlah musuh yang akan menjadi target berikutnya. Jadi setelah iblis itu mengetahui bahwa musuhnya berjumlah 10 orang yang tampak cukup sulit untuk dikalahkan sekaligus. Di sini ia mulai mengeluarkan sebutir Stardust dari sakunya dan langsung mengonsumsi benda tersebut, hingga membuat para hunter yang melihatnya jadi semakin panik dan sulit mempercayai kenapa monster bisa memiliki Stardust dan bahkan juga bisa memakannya.
Para hunter kemudian segera bergerak untuk membunuh iblis itu sebelum efek Stardust mulai bekerja padanya. Namun sialnya mereka sudah terlambat, karena ayunan pedang iblis itu telah menjadi badai yang membelah barisan mereka. Bahkan hanya dengan beberapa kali tebasan, dalam sekejap iblis itu juga sudah melumpuhkan satu persatu hunter, hingga semuanya seketika tumbang tergeletak tak berdaya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang bergerak, iblis itu langsung menyeret tubuh para hunter ke tempat persembunyiannya sembari berkata, "Sekarang bahan bakarnya berhasil didapatkan." Sementara di saat yang sama di sisi Suho yang masih tertinggal di belakang tim penyerang, tiba-tiba Suho pun dikejutkan dengan kemunculan notifikasi sistem yang memberinya quest baru untuk menyelamatkan para penyintas yang ditangkap oleh sesosok iblis. Targetnya jelas, 7 orang harus diselamatkan dan hadiahnya akan semakin besar sesuai jumlah yang berhasil ia selamatkan. Begitu menyadari perubahan ekspresi Suho, Beru segera muncul dan bertanya ada apa monark muda. Hingga setelah Suho menjelaskan situasinya kepada Beru, dan ia merasa sepertinya para hunter di tim penyerang sedang berada dalam bahaya besar. Saat itu Suho langsung meminta Talim untuk cepat keluar dari dungeon ini, sementara ia sendiri akan segera pergi mencari tim penyerang. Mendengar hal itu, Talim sangat terkejut mengetahui kalau dirinya sekali lagi mendapati situasi seperti ini. Tapi begitu Talim menyadari bahwa dirinya hanya akan menjadi beban jika tetap memaksa mengikuti Suho. Akhirnya Talim pun setuju akan keluar dari sini dan ia akan segera meminta bantuan asosiasi hunter. Setelah memastikan keselamatan Talim, Suho segera memanggil Grey dari balik bayangannya dan langsung melakukan bond skill untuk berubah ke mode beast yang membuatnya mampu bergerak dalam kecepatan tinggi menuju ke lokasi tim penyerang. Scene kemudian berganti ke ruangan produksi Stardust yang berada jauh di dalam dungeon. Di sini terlihat sang iblis yang menyeret para hunter telah tiba di ruangan produksi, sembari memberitahu kepada rekannya bahwa bahan bakar telah didapatkan. Lalu setelah rekannya menanggapi, kau kembali dengan cepat. Saat itu ia juga memberitahukan bahwa gerbang iblis akan segera terbuka dan para iblis lain juga akan dipanggil kemari. Dengan bertambahnya suplai bahan bakar manusia tersebut, kini mereka bisa menyelesaikan produksi kuota Stardust tanpa masalah. Dijelaskan para iblis ini belajar membuat Stardust menggunakan teknik rahasia ras iblis dan memadukannya dengan stimulan awakening yang berasal dari Berserk Poison. Meskipun Berserk Poison mampu meningkatkan kekuatan sihir, efek sampingnya jelas mengurangi masa hidup penggunanya. Namun mereka telah menemukan cara untuk memperkecil efek samping tersebut, yaitu dengan membakar makhluk hidup menggunakan api Mistburn dari neraka. Dan semua pengetahuan itu mereka peroleh dari utusan Itarim yang membawa monster hasil pencemaran jiwa makhluk hidup ke dunia ini. Dengan begitu, akhirnya para iblis rank rendah seperti mereka kini punya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Di tengah proses pembakaran yang sedang dilakukan oleh ketiga iblis ini, tiba-tiba mereka dapat merasakan kehadiran seseorang yang bergerak mendekati tempat ini dengan sangat cepat. Mereka bertanya-tanya, apakah masih ada hunter lain yang tersisa? Namun alih-alih merasa terancam, situasi ini justru membuat mereka merasa senang dan menganggapnya sebagai kesempatan bagus untuk menambah jumlah bahan bakar mereka. Lalu pada saat itu juga, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dengan menendang pintu ruangan tersebut, dan orang itu adalah Sung Suho yang ditemani oleh Beru. Begitu mengamati seisi ruangan yang telah ia masuki secara paksa, Suho tampak terkejut saat melihat keberadaan iblis beserta ritual mengerikan yang ada di belakang mereka. Namun ketika Suho baru saja memastikan keselamatan para hunter di tim penyerang yang masih hidup melalui notif sistem, tiba-tiba sebuah tebasan pedang sudah melayang tepat di leher Suho, tetapi Suho masih bisa menghindari tebasan itu dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang, lalu ia berkata, "Apa kau yang membunuh para hunter yang kulihat dalam perjalanan ke sini tadi?" Kemudian tanpa ingin menunggu jawaban dari sang iblis yang masih tampak terkejut melihat kemampuan Suho, dengan cepat, Suho langsung saja melancarkan pukulan kuat yang membuat iblis itu terpental ke belakang. Saat melihat kejadian itu, kedua iblis lainnya segera bersiap untuk memakan Stardust di tangan mereka agar bisa membantu rekannya yang tampak bersusah payah menghadapi serangan bertubi-tubi dari Suho. Hingga begitu kedua iblis tersebut melompat dan langsung melancarkan serangan kepada Suho secara bersamaan. Meskipun saat itu Suho masih bisa menghindari serangan mereka dengan kelincahan luar biasa, sialnya Suho tidak memperkirakan datangnya serangan susulan dari iblis yang sudah bersiap menyerangnya dari belakang. Hingga Suho pun tidak sempat menghindari serangan sihir petir yang dilancarkan oleh iblis tersebut. Untungnya ketika iblis lain juga langsung melesat mengayunkan tebasan pedangnya kepada Suho yang belum bisa bergerak. Saat itu Suho masih bisa menggerakkan mulutnya untuk memanggil pasukan bayangan, hingga seluruh pasukan itu segera bertindak melindungi tuannya. Sementara ketika iblis di belakang Suho jadi lengah karena terkejut melihat kemunculan pasukan bayangan yang terasa familiar baginya. Dengan sigap Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan dirinya dengan melempar sang iblis. Lalu kedua iblis lain yang melihatnya seketika jadi teringat akan kenangan mengerikan yang pernah mereka alami, di mana para iblis telah dimusnahkan oleh satu sosok yang mereka kenal sebagai Shadow Monarch. Untuk sesaat, ketiga iblis ini sempat merasa gentar, begitu mengetahui pria muda yang mereka hadapi saat ini juga memiliki otoritas yang sama persis seperti Shadow Monarch.
Namun setelah mereka menyadari bahwa Suho bukanlah Shadow Monarch dan kekuatannya jauh lebih lemah, akhirnya para iblis itu pun kembali membentuk formasi bertarung sembari berkata, "Jika dia bukan Shadow Monarch, maka kita tidak perlu takut padanya." Di tengah jeda pertarungan itu, Suho kemudian juga berkata di dalam benaknya, "Mereka lebih lemah dari Brookie jika aku melawan mereka satu persatu. Tapi akan sulit bagiku untuk mengalahkan mereka saat mereka bertiga membentuk tim. Jika aku terus membangkitkan para goblin, hal itu hanya akan membuang-buang manaku. Jadi haruskah aku menggunakan cara itu sekarang?" Shin kemudian memperlihatkan sedikit kilas balik yang terjadi setelah Suho mengalahkan Brookie. Saat itu Beru mengatakan bahwa ia hanya akan memakan jasad Brookie hingga batasan di mana ia bisa membaca ingatannya, dan akan meninggalkan sisa jasad itu apa adanya. Mengingat prajurit bayangan akan menjadi lemah seiring waktu berlalu sejak kematian mereka. Lantas Beru pun ingin bertanya kepada Suho, apakah ada alasan kenapa Suho memilih untuk menyimpan jasad Brookie? Suho menjawab, "Soal itu aku memikirkan sesuatu saat melihat momen terakhir Brookie. Jika pertarungan terakhirnya penuh penyesalan karena dia dikendalikan oleh Itarim, kupikir dia mungkin bisa membantu dan mengamuk sebagai seorang warrior kalau aku menggunakan Shadow Authority padanya. Tapi jika aku ingin melakukan itu, aku perlu izin dari Grey terlebih dahulu." Hingga sampailah setelah Suho melihat respon Grey yang mengeluskan kepalanya ke kaki Suho, seolah ia telah memberi persetujuannya. Alhasil, kini Suho pun telah membuat keputusan untuk membangkitkan mayat Brookie yang tersimpan di dalam Shadow Dungeon. Lalu ia langsung menancapkan kunci Shadow Dungeon pada bayangannya sendiri sembari berkata, "Brookie, jika kau menyesalinya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Dan jika kau memiliki kemauan itu, maka berilah aku sebuah respon. Arise!" Di sini kita pun dapat melihat, jasad Brookie yang tergeletak di dalam Shadow Dungeon langsung merespon panggilan Suho. Hingga sesosok prajurit bayangan dengan cakar dan taring yang tajam telah bangkit di medan pertempuran. Sementara ketika Brookie melepaskan raungan keras yang menggetarkan seluruh ruangan itu, salah satu iblis yang melihatnya kini jadi semakin yakin bahwa Suho adalah orang yang telah mengalahkan Brookie sang hiena. Lalu setelah Suho mengatakan, "Dengan ini perbandingan jumlah kita dengan musuh tidak lagi timpang." Saat itu Suho dan pasukannya langsung bergerak untuk memulai pertarungannya sembari berkata, "Kalau begitu ayo kita selesaikan ini." Bersamaan ketika kedua sisi saling mengadu serangan mereka masing-masing hingga menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat. Tiba-tiba sebuah gate yang dibuat oleh iblis tadi juga mulai memperlihatkan perubahan yang menandakan gate itu telah terbuka. Lalu muncul langkah kaki seorang gadis yang keluar melalui gate tersebut. Dia yang melihat pertarungan besar di hadapannya, sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, "Siapa yang telah mensumonku? Apakah ini ulah iblis yang ingin membunuhku? Terlebih lagi kenapa ada prajurit bayangan di sini?" Shin kemudian kembali berfokus ke situasi pertarungan, yang mana begitu Suho dan iblis berpedang saling mengadu serangan mereka masing-masing. Suho mampu menahan tebasan pedang lawannya dengan mudah, lalu ia langsung melancarkan tendangan keras yang membuat iblis itu memuntahkan darah. Namun ketika Suho baru saja akan melancarkan serangan berikutnya sembari bergumam, dengan ini satu iblis telah berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Suho malah dikejutkan dengan serangan tak terduga dari iblis lain yang melancarkan sihir petir padanya. Tapi beruntung, Suho masih sempat menghindari serangan tersebut dengan melompat ke belakang. Suho yang kesal kemudian ia bergumam, "Sialan, lagi-lagi mereka kembali mengganggu." Kombinasi para iblis itu sulit untuk diatasi. Dan jika pertarungan ini berlangsung lebih lama, maka aku akan kehabisan mana karena Grey Procession. Bahkan yang lebih buruknya lagi, Brookie yang sudah menjadi prajurit bayangan juga sudah mencapai batasnya, hanya untuk menghentikan salah satu dari mereka. Sementara ketika Suho mulai kebingungan memikirkan bagaimana caranya untuk memisahkan ketiga iblis itu agar ia bisa melawan mereka satu persatu. Pada saat itulah, semuanya dikejutkan dengan kemunculan sosok gadis misterius yang tiba-tiba melompat ke tengah pertarungan. Lalu ketika gadis itu menoleh ke arah Suho sembari berkata, "Aku ingin bertanya padamu, di mana Tuan Sung Jinwo saat ini?" Ternyata gadis itu adalah Esil, sang iblis dari klan Radir yang dulunya pernah bertemu Suho pada quest tutorial yang Suho jalani, dan ia juga merupakan iblis yang telah bersumpah setia pada Jinwo sang Shadow Monarch. Jadi setelah semuanya dikejutkan dengan kemunculan Esil yang tidak terduga sama sekali, sontak hal itu telah membuat Suho tercengang dan bertanya di dalam benaknya, dari mana kesatria wanita itu datang dan kenapa dia mencari ayahku? Beru yang mengenalinya, kemudian ia langsung bertanya kepada Esil, "Kenapa kau ada di sini?" Namun alih-alih menjelaskan kepada Beru, Esil justru langsung meraih tubuh Beru dengan penuh kegembiraan dan balik bertanya kepada Beru, "Di mana tubuhmu yang perkasa itu? Di mana Tuan Sung Jinwo? Dan siapa anak manusia yang bersamamu itu?" Sementara ketika pertanyaan tersebut tidak langsung terjawab, karena Beru hanya mengatakan bahwa itu adalah kisah yang panjang. Di lain sisi terlihat para iblis yang mulai gelisah, sebab iblis yang telah mereka summon ternyata juga mengenal musuh mereka, dan situasinya hanya akan jadi semakin rumit jika dia memilih untuk berpihak kepada musuh. Esil yang saat itu tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan Beru di sini,
sekarang ia bisa merasa tenang karena kehadiran Beru itu menandakan bahwa Jinwo telah berhasil menuntaskan misinya. Namun begitu Beru berkata dengan nada yang tegas bahwa reuni mereka harus ditunda, dan Beru juga ingin meminta Esil untuk mengurus para iblis yang menjadi ancaman bagi mereka saat ini. Seketika perintah Beru itu langsung membuat Esil terpaku, sebab ia tidak pernah menyangka akan diberikan tanggung jawab sebesar ini dalam kondisinya yang sekarang. Sementara, ketika para iblis kembali memulai pertarungan dengan strategi akan menyingkirkan Esil terlebih dahulu, karena darah bangsawannya sangat dibutuhkan untuk pembuatan Stardust. Suho yang menyadari bahwa Esil sedang terluka, sontak ia mulai merasa cemas dan bertanya kepada Beru, apakah wanita itu bisa menghadapi musuh mereka seorang diri. Tapi setelah Beru mengungkapkan siapa Esil sebenarnya, dan menurut sudut pandang manusia, kemampuannya setara dengan Hunter S-Rank. Seketika perkataan Beru itu langsung mengejutkan Suho, ditambah lagi ini adalah pertama kali baginya, ia akan melihat bagaimana seorang iblis yang setara dengan S-Rank bertarung. Namun sayangnya, ternyata ekspektasi itu tidak bertahan lama. Sebab hanya dengan menghadapi satu serangan dari musuh, Esil malah langsung terpental dan tumbang begitu saja. Beru yang melihatnya kemudian ia berkata kepada Esil, "Hei, kenapa kau jadi selemah ini? Bahkan jumlah mana yang kudeteksi darimu jauh lebih rendah dari sebelumnya." Esil menjelaskan, ini karena telah terjadi sesuatu di dunia iblis sekitar setengah tahun yang lalu. Sebagian besar iblis telah memulai pemberontakan, dan kami sudah bertarung dengan sebaik yang kami bisa. Tapi kenyataannya, klanku tidak bisa mengatasi pemberontakan itu sendirian. Aku bisa selamat berkat bantuan dari sisa anggota klanku. Namun karena darahku telah diambil saat aku melarikan diri, akhirnya aku jadi kehilangan kekuatanku. Setelah mengungkapkan semuanya, Esil ingin meminta Beru untuk meminjamkan sebagian kekuatan Beru padanya. Tapi dengan tegas Beru langsung menolaknya, sebab Beru tidak ingin menyia-nyiakan mananya untuk Esil. Lalu bersamaan ketika para iblis melihat peluang bagus setelah mereka mengetahui bahwa dengan mengkonsumsi darah iblis bangsawan dari klan Radir juga bisa memperkuat mereka. Di sini Suho juga mulai bersiap untuk mengambil alih pertarungannya kembali, sembari berkata, "Jika saja aku bisa memecah formasi mereka dan mengubah pertarungannya menjadi duel 1 lawan 1, maka aku pasti dapat mengalahkan salah satu dari mereka dengan mudah." Beru yang mendengarnya, seketika ia langsung mendapat ide bagus untuk mendukung rencana Suho. Lalu ia mulai menggunakan kemampuan yang telah ia peroleh kembali setelah memulihkan sebagian mananya untuk menggunakan skill Harsh Orders kepada Esil. Dengan skill ini, Beru bisa meningkatkan kemampuan fisik Esil sebanyak 50%, tetapi itu juga akan memberikan efek samping berupa kutukan kegilaan pada Esil. Jadi meskipun Esil telah berubah menjadi sosok yang tampak menyedihkan seperti iblis yang terseret oleh insting murni, nyatanya kontribusi Esil itu memang dapat memberikan peluang bagi Suho untuk mengubah situasi ini menjadi pertarungan 1 lawan 1. Di mana Broky yang melawan iblis bertubuh besar, sedangkan Esil melawan iblis bertopeng. Sementara ketika iblis berpedang ingin mengganggu pertarungan Esil dengan menyerangnya dari belakang. Dengan cepat Suho segera mengunci leher iblis itu dan langsung mengangkat tubuhnya ke udara untuk dia lempar ke api Mistburn yang menyala. Lalu begitu si iblis terperangkap dalam panas api neraka yang membuatnya menjerit kesakitan. Pada saat itu juga, Suho langsung menebas iblis itu menggunakan pedang lawannya, hingga ia berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Bersamaan dengan sistem yang memberitahukan bahwa Suho telah naik level, dan sarung tinju Vulcan Horn yang Suho gunakan juga telah menelan jiwa iblis tadi. Di sisi Esil yang masih bertarung dalam mode kesurupan justru mengalami hal buruk, karena tubuhnya yang kehabisan energi telah mengakibatkan efek skill Harsh Orders jadi berakhir, lalu Esil langsung tumbang kehilangan kesadarannya. Untungnya karena Suho segera memanfaatkan situasi itu untuk mengunci kepala iblis bertopeng dan langsung memenggalnya dengan brutal. Alhasil kini 2 iblis sudah gugur dalam pertempuran, sementara 1 iblis yang tersisa masih tampak bertarung melawan Broky. Saat menyadari kedua rekannya sudah mati, dan sekarang dirinya lah yang dirugikan karena harus bertarung sendirian. Sontak hal itu telah membuat si iblis bertubuh besar ini mulai panik, tapi ia yang masih belum menyerah kemudian langsung melompat ke arah Esil untuk mengkonsumsi darah Esil yang bisa memperkuat dirinya. Namun naas, ternyata usaha iblis itu malah langsung digagalkan oleh Suho yang segera mendaratkan terjangan kaki ke tangan si iblis. Lalu setelah Suho menyeringai dan berkata kepada Broky, "Sisakan sesuatu untuk kuserap." Pada saat itu juga, Broky sudah bersiap untuk melancarkan serangan susulan dengan mencengkram tubuh iblis itu dan memakan kepalanya. Beberapa saat kemudian setelah Suho berhasil memenangkan pertempuran, dan ia juga telah naik ke level di atas 20 yang membuatnya bisa menggunakan store purchase. Di sini terlihat Esil yang sudah tersadar dari pingsannya sambil menyalahkan Beru yang menurutnya jahat. Terlebih lagi, karena ia masih sulit mempercayai kalau ada manusia selain Tuan Sung Jinwo yang bisa menggunakan tentara bayangan. Tatapannya terus memandang ke arah Suho dan bertanya, siapa sebenarnya anak itu? Hingga sampailah setelah Beru mencoba mengingatkan Esil, bahwa Esil seharusnya bisa mengenali siapa anak itu jika saja dirinya cukup setia dan lebih peka. Pada momen itulah mata Esil seketika langsung berlinang,
karena ia akhirnya bisa mengingat sebuah kenangan lama di mana Jinwo yang sedang menggendong putranya yang masih kecil, dan anak kecil itu kini telah tumbuh menjadi pemuda kuat yang berdiri di hadapannya, yaitu sang monark muda. Saat Suho mendengar Esil yang bertanya padanya, "Jadi kau adalah monark muda?" Suho hanya bisa terdiam dalam kebingungan. Kenapa wanita itu juga memanggilnya monark muda, sama seperti saat Beru memanggilnya. Namun tidak berselang lama ketika Esil juga mengatakan, "Kau benar-benar terlihat persis seperti Tuan Sung Jinwo." Tiba-tiba tubuh Esil kembali melemah dan langsung jatuh pingsan, hingga membuat Suho yang panik segera mendekati Esil dan bertanya kepada Beru, apakah wanita itu baik-baik saja? Lalu setelah Beru meyakinkan Suho untuk tidak perlu khawatir, karena Esil sepertinya hanya kelelahan. Saat itu Suho dan Beru segera menyelamatkan para hunter dan menyembuhkan luka mereka satu persatu, hingga Suho pun berhasil menyelesaikan quest, dan ia juga mendapat hadiah tambahan 3 poin atribut yang disertai 700 emas. Begitu Suho menerima hadiah tersebut, Suho langsung saja membuka store window untuk membeli potion dan beberapa item menggunakan emas yang ia peroleh. Kemudian memikirkan bahwa ia bisa menerima uang dengan menyelesaikan quest. Secara tidak langsung, hal itu juga telah mengingatkan Suho akan sebuah kenangan masa kecilnya, di mana ayahnya juga selalu memberikan uang sebagai hadiah setiap kali ia menyelesaikan tugas. Mengingat kenangan itu telah membuat Suho tersenyum dan menyadari sesuatu, bahwa sistem leveling up ini juga merupakan pemberian dari ayahnya. Jadi karena itulah Suho bertekad akan menggunakannya sebaik mungkin. Tak lama kemudian, perhatian Suho kini kembali tertuju pada Esil yang masih tergeletak lemah, dan ia mencoba menyembuhkan Esil dengan memberinya healing potion. Hingga setelah Suho meminumkan ramuan itu ke mulut Esil secara langsung, dan kini kondisi tubuhnya perlahan membaik. Sembari mengeluarkan kunci Shadow Dungeon miliknya, Suho pun kemudian berkata, "Kita tidak bisa meninggalkan dia di sini begitu saja. Jadi untuk saat ini kita akan membawanya ke Shadow Dungeon, lalu pastikan juga untuk membawa mayat para iblis yang sudah dikalahkan." Di sini kita pun dapat melihat Gray dan Brookie yang langsung menjalankan perintah Suho memasuki Shadow Dungeon sambil membopong tubuh Esil dan para iblis tersebut. Sementara Suho sendiri akan tetap tinggal di tempat ini karena masih ada yang harus ia lakukan untuk para korban yang dilahap api biru di hadapannya. Suho yang membayangkan betapa menyakitkannya tubuh mereka yang terus terbakar sedikit demi sedikit. Lantas ia langsung mengayunkan tebasan pedang di tangannya untuk membebaskan mereka, sembari berkata, "Maafkan aku, tapi hanya ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk membantu." Scene kemudian berganti ke sisi luar dungeon, dan di sini terlihat sudah ada beberapa petugas asosiasi hunter yang mengamankan area gate setelah mendapat laporan dari Talim. Yang mana berdasarkan pemeriksaan petugas asosiasi hunter, di dalam dungeon tipe field ini telah ditemukan mayat monster kadal dan mistburn. Tapi menilai dari luka pada tubuh hunter yang mati di dalam dungeon, mereka menduga sepertinya luka itu bukan disebabkan oleh monster kadal tersebut. Karena setelah mereka menelusuri semakin jauh ke dalam dungeon, mereka juga menemukan sebuah basement yang hancur seperti dihantam bilah pedang. Dengan kata lain, kemungkinan besar ada sesuatu selain monster yang terlibat di sini. Seorang hunter asosiasi yang tidak diketahui namanya ini kemudian bertanya kepada Talim tentang keberadaan Sung Suho yang tercatat sebagai anggota Howler di tim raid ini. Namun untuk melindungi Suho agar dia tidak mendapat masalah, lantas Talim pun terpaksa berbohong bahwa mereka berdua telah kabur bersama dan Suho sekarang sudah berada di tempat yang aman. Lagi pula mengingat mereka yang hanyalah Awakener rank E, Talim pikir tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan asosiasi. Setelah mendengar penjelasan dari Talim, Bang Hunter ini sempat menatap Talim dengan penuh kecurigaan. Tapi berhubung ia menghargai tindakan Talim yang sudah mengikuti instruksi asosiasi Hunter, dan telah membuat keputusan terbaik yang bisa dilakukannya sebagai Hunter rank E, alhasil Bang Hunter itu pun memutuskan untuk mempercayai Talim dan kembali melanjutkan tugasnya. Dalam insiden ini, Talim sangat yakin bahwa sosok yang menyelamatkan para hunter lainnya pasti adalah Suho. Namun meski Talim tidak tahu apa alasan Suho menyembunyikan status ranknya, Talim percaya Suho melakukannya bukan karena alasan yang buruk, dan ia hanya perlu menunggu sampai Suho memutuskan untuk memberitahukannya sendiri. Scene kemudian memperlihatkan Esil yang sudah siuman setelah ia dibawa ke Shadow Dungeon, tapi ekspresinya tampak gelisah begitu mendengar kabar dari Beru bahwa Jinwo telah meninggalkan bumi untuk menghentikan invasi dari pasukan Outer Space. Namun ketika Suho bertanya, "Namamu Esil kan? Jadi apa sebelumnya kita pernah bertemu?" Seketika senyum Esil kembali merekah saat ia menjawab, "Kita memang pernah bertemu pada tutorial yang kau jalani monark muda. Saat itu kau bilang kau akan mengingatku, tapi sepertinya kau sudah lupa." Pada awalnya Suho sempat kesulitan untuk mengingatnya, karena ingatannya tentang kejadian itu sudah agak pudar. Tapi setelah Suho berusaha keras membuka setiap memori yang ada di kepalanya, akhirnya Suho pun bisa mengingatnya dengan jelas, lalu ia berkata, "Ah, bukankah kau adalah iblis yang langsung menyerah saat kita baru bertemu di menara?" Esil yang mendengarnya sontak langsung terdiam tanpa bisa berkata-kata lagi. Namun mengesampingkan respon Esil, di lain sisi Beru sekali lagi ingin bertanya padanya,
kenapa kekuatanmu jadi begitu lemah? Sebenarnya apa yang terjadi di alam para iblis? Esil kemudian menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya kepada Beru dan Suho. Kurasa monark muda juga sudah mendengar dari Beru bahwa Tuan Sung Jinwo telah menghabisi Raja Iblis Baran dan Iblis Bangsawan lainnya. Jadi sejak saat itu, klan Radir yang merupakan satu-satunya klan iblis bangsawan yang tersisa telah menempati hierarki tertinggi di dunia iblis, dan mereka hidup damai selama bertahun-tahun menunggu panggilan dari Tuan Sung Jinwo. Namun sekitar setengah tahun yang lalu, kedamaian itu seketika berubah menjadi kekacauan, karena kemunculan sebuah benda peningkat sihir yang disebut Stardust mulai menyebar di antara para iblis. Suho yang mendengarnya sontak langsung teringat percakapan para iblis yang dia lawan sebelumnya, hingga membuat semua kejadian ini semakin terhubung. Esil menjelaskan, sebenarnya efek Stardust hampir tidak berpengaruh pada iblis rank tinggi dengan kekuatan sihir yang kuat. Tapi saat iblis rank rendah menggunakannya, Stardust akan meningkatkan sihir mereka dengan pesat. Dengan kekuatan yang mereka peroleh dari Stardust dan dengan tidak adanya sosok Shadow Monarch, akhirnya para iblis mulai bergabung untuk melakukan pemberontakan melawan klan Radir yang ada di bawah perlindungan Shadow Monarch. Pemberontakan itu kemudian meningkat menjadi perang besar, hingga membuat klan Radir yang tidak punya pilihan harus berjuang mati-matian melindungi kastil iblis yang Jinwo percayakan pada mereka. Namun berhubung klan Radir tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, naasnya klan Radir telah dikalahkan setelah setengah tahun berperang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka juga menguras darah iblis bangsawan yang berdarah murni untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan itulah yang menyebabkan Esil beserta semua iblis di keluarganya jadi kehilangan kekuatan mereka. Sementara ketika Esil menutup ceritanya dengan mengatakan, entah apa yang akan Tuan Jinwo katakan setelah mengetahui semuanya telah mati, dan hanya aku yang menyedihkan ini satu-satunya yang selamat. Suho yang mendengarnya kemudian langsung menanggapi, jadi kau sudah mengalami banyak hal ya Esil. Aku sering berpikir, apa yang akan dilakukan ayahku pada situasi seperti ini. Bahkan meskipun ayahku tidak ada, kau dan yang lainnya sudah berjuang mempertaruhkan hidup kalian. Itu sudah lebih dari cukup. Aku yakin ayahku juga akan berkata begitu. Dan aku juga ingin berterima kasih karena kau sudah mau bertarung hingga akhir demi hubungan kalian dengannya. Mulai sekarang aku akan membantu sebanyak yang kubisa, jadi ayo kita bekerja sama untuk memulihkan klan Radir Esil. Setelah mendengar perkataan Suho, Esil jadi teringat perjuangan Jinwo yang telah membuat klan Radir menjadi klan tertinggi di dunia iblis. Lalu begitu Esil kembali tersenyum dan meneteskan air matanya, seketika itu juga muncul notif dari sistem yang memberitahu kepada Suho bahwa Esil sang penyintas terakhir bangsawan iblis berdarah murni merasa berterima kasih kepada player. Apakah Anda ingin merekrut keturunan Monarch of White Flame sebagai rekan? Suho yang mengetahui bahwa Esil ternyata adalah keturunan Monarch, sontak ia jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya di dalam benaknya. Apakah ini karena Esil adalah satu-satunya bangsawan iblis berdarah murni yang tersisa? Namun tanpa ingin membuang-buang waktu memikirkan hal itu, Suho langsung saja menerima Esil sebagai rekan. Lalu sebuah bond skill baru bernama Demon Strike juga telah terbentuk antara Suho dan Esil, yang membuat Suho bisa melepaskan serangan besar dengan menerima energi dari keturunan Monarch of White Flame. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba Esil dikejutkan dengan notif sistem yang juga muncul di depan matanya. Lalu ia berkata, "Apa ini? Kenapa status window tiba-tiba muncul di hadapanku?" Memikirkan bagaimana Esil juga dapat melihat status window yang sama dengannya, Suho sendiri juga baru tahu soal itu, karena Grey yang sudah lebih dulu menjadi rekannya tidak bisa bicara. Kemudian untuk menguji seberapa hebat kekuatan bond skill yang ia peroleh dengan bergabung bersama Esil, saat itu Suho langsung mengajak Esil berpindah ke tempat lain dan memintanya untuk segera bersiap mengaktifkan bond skill-nya. Di sini kita pun dapat melihat tubuh Esil yang seketika diselimuti oleh cahaya api seperti gelombang panas, dan di telapak tangannya mulai membentuk bola energi hitam yang memancarkan kilatan seolah menjadi inti badai. Selanjutnya, setelah Esil mengirimkan energi itu kepada Suho, seketika tangan Suho juga langsung diselimuti aura merah dengan kilatan petir hitam. Namun saat Suho tampak kagum pada bond skill yang ia hasilkan bersama Esil, tiba-tiba wujud Esil kembali berubah seperti semula, dan tubuhnya juga tumbang karena kehabisan energi. Menyadari hal itu, Suho segera mempersilahkan Esil untuk beristirahat, sementara ia sendiri akan tetap melanjutkan uji coba bond skill ini sembari bergumam. Memikirkan satu skill ini saja telah menghabiskan semua energinya, membuatku jadi semakin penasaran kira-kira sekuat apa skill ini. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.